warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Hidayah rahimakumullah, syukur alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa hadir untuk sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan kultum dalam rangka menambah wawasan keislaman kita sekaligus menambah mantapnya keimanan kita. Mudah-mudahan kehadiran kita di pagi ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, sesungguhnya orang beriman itu bagaikan lebah. Lebah itu makanannya baik-baik, yang dimakan itu sari bunga. Kemudian dikeluarkan lagi juga baik, berupa madu. Tapi kalau diganggu, dientuk kita. Itulah gambaran-gambaran orang beriman itu, segala apa yang dilakukannya selalu kebaikan. Nah, supaya bisa mempertahankan kebaikan-kebaikan itu, maka kita harus tahu hal-hal yang bisa merusak kebaikan itu, hal-hal yang bisa merusak keimanan itu. Salah satunya adalah jenis-jenis penyakit rohani yang beberapa hari yang lalu kami sampaikan. Salah satunya adalah penyakit nifaq, penyakit munafik. Kemudian juga ada penyakit dengki. Penyakit dengki ini bisa merusak keimanan kita juga, itu bagaikan api memakan kayu bakar. Dan juga sudah diperingatkan oleh Allah dalam Quran supaya kita tidak iri terhadap fadilah yang Allah berikan kepada orang lain lebih banyak. Karena penyakit-penyakit dengki ini adalah penyakit yang tidak mengendaki nikmat itu diberikan kepada orang lain, supaya orang lain itu nikmat itu bisa pindah kepada dirinya. Nah, dengan demikian maka orang yang memiliki penyakit dengki ini lalu berusaha untuk memfitnah, untuk melakukan apapun supaya nikmat itu jatuh kepadanya. Ini sangat berbahaya, yang bisa merusak daripada keimanan itu sendiri. Nah, solusinya sebenarnya banyak sekali. Salah satunya adalah kita tumbuhkan rasa syukur kita kepada Allah. Kemudian kita juga banyak sering berkumpul dengan orang yang soleh. Juga kita rubah sudut pandang kita, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, pertama kita sampaikan bahwa bagaimana kita menumbuhkan syukur untuk menghilangkan penyakit-penyakit dengki itu ini tidak mudah. Syukur itu gampang diucapkan tapi sulit dilaksanakan. Seperti halnya orang disuruh sabar. Gampang diucapkan tapi sulit dilakukan. Ya. Ini terkait dengan syukur. Syukur itu kan terima kasih gitu. Rasa terima kasih kepada Allah telah memberikan nikmat. Padahal kalau kita lihat yang kita alami ini tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Kadang-kadang kita cocok senang, kadang-kadang susah tidak senang dengan pemberian-pemberian itu. Lah bagaimana kita bisa mensyukuri itu? Itu kuncinya adalah husnudzon billah, berprasangka baik kepada Allah bahwa apa yang menimpa kita itu sebenarnya yang terbaik.
Umpama kita diberi kekurangan harta, ya, kemudian kita susah, padahal itu baik untuk dirinya. Boleh jadi nanti kalau diberi harta banyak, justru celaka dia. Ini salah satu contoh ya, yang sering saya sampaikan juga. Seorang profesor, doktor, guru besar, kaya raya, punya segalanya, punya anak, tapi anaknya bodoh. Itu ternyata susah. Jadi susahnya orang kaya dengan orang tidak punya itu beda. Ini disusahkan karena punya anak bodoh. Nah, karena tidak bisa menahan rasa malunya, seorang profesor anaknya kok bodoh. Akhirnya jalan keluarnya apa? Ditembak anaknya. Tembak kepalanya, meninggal. Setelah ditembak kepalanya, dia sendiri bingung. Akhirnya dia sendiri ditembak dirinya sendiri, bunuh diri. 2 nyawa sekaligus. Loh itu tuh kaya. Dan tidak bahagia akhirnya berakhir dengan tragis. Nah, kita pilih mana? Kaya raya tapi akhirnya membunuh anaknya dan bunuh diri. Dengan dibandingkan orang yang biasa-biasa saja, sederhana, penuh barokah, ibadah bisa enak dan sebagainya. Tentu kita pilih yang enak tadi, yang tidak ada risiko tadi. Itu artinya segala apa yang kita terima itu terbaik untuk kita. Cuma kita nggak paham saja. Maka sudah diperingatkan oleh Allah dalam Quran surat 2 ayat 216. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kamu perang, padahal perang itu sesuatu yang kamu benci. Ya, kalau perang itu memang kan nggak enak. Saling bunuh-bunuhan, memproduksi janda-janda yang banyak gitu. Itu perang. Ya, tapi kata Allah apa? Asa antak rohu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu benci kepada sesuatu padahal itu baik untuk kamu. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu senang kepada sesuatu padahal itu jelek untuk kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Loh, ini dikunci. Artinya apa? Sesuatu yang dalam batin kita, angan-angan kita jelek itu belum tentu jelek. Oleh karena itu intinya kalau kita kepingin bisa mensyukuri itu adalah kita menyadari bahwa apa yang diberikan Allah kepada kita dalam bentuk apapun itu terbaik. Bahkan apa yang terjadi pada diri kita ini sudah disetting oleh Allah. Sebagai contoh kisahnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu pada suatu hari pernah bermimpi melihat matahari, bulan, dan 11 bintang sujud kepada Nabi Yusuf. Ternyata itu takwilnya. Bapak dan ibunya dan 11 saudaranya itu sujud kepada Nabi Yusuf. Nah, ini rentangnya agak panjang. Nah, Yusuf ini punya saudara 11 itu tadi, beda ibu, tunggal bapak. Nah, kenabian Yusuf ini sudah tampak sejak kecil. Bapaknya itu sayang, ya karena tahu dia itu tanda-tanda kenabian itu ada. Tapi menimbulkan kedengkian pada saudara-saudara yang lain. Ini sudah disayang kok Yusuf to'ai. Timbul kedengkiannya, timbul hasadnya. Lalu berdaya upaya bagaimana dibunuh saja Yusuf ini. Lalu izin kepada bapaknya untuk mengajak Yusuf supaya ikut berburu ke hutan. Ya, dengan rasa berat diizinkan. Ternyata di sana dibunuh Yusuf itu oleh saudara-saudaranya yang lain itu. Setelah dibunuh dimasukkan ke dalam sumur. Dikira sudah mati padahal belum. Akhirnya pada suatu saat berjalanlah di situ seorang saudagar yang kepingin ngambil air di situ. Dilihat kok ada orangnya di dalam sumur. Diangkat ke atas, ditarik, dilihat masih hidup dan ganteng. Lalu dijual. Setelah dijual
kepada raja, lama-lama istrinya ini kebimbang. Istri raja ini kebimbang. Karena apa? Saking gantengnya. Sehingga dicemooh oleh istri-istri pembesar-pembesar yang lain. Lalu diundanglah istri pembesar-pembesar yang lain tadi untuk berkumpul, lalu Yusuf disuruh keluar untuk menyajikan makanan. Nah, mereka semua terpesona melihat Nabi Yusuf. Ketika dia mengupas buah, tidak terasa yang diiris itu adalah tangannya. Saking gawoknya melihat gantengnya Nabi Yusuf. Puas akhirnya istri raja. Lalu tidak berhenti di situ. Istri raja kepingin memperdayakan Yusuf ini bagaimana bisa berada di dalam satu kamar berduaan. Dan itu terjadi. Bisa berada di dalam satu kamar berduaan. Lalu istri raja ini menginginkan supaya bisa melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena Yusuf ini orangnya imannya bagus. Zikir itu ingat kepada Allah bahwa Allah itu melihat dirinya. Maka ajakan itu ditolak. Langsung dia lari. Nah, setelah lari dikejar oleh istri raja itu, akhirnya ditarik bagian belakang itu sobek. Nah, setelah dibuka pintunya, ternyata di depan pintu kamar itu sudah ada sang raja. Nah, ini maliilat ini. Istri raja ini maliilat. Ini loh Yusuf ini orang kurang ajar, ini mau memperkosa saya. Kira-kira bahasanya seperti itu bahasa kita. Akhirnya lalu diproses hukum, di BAP, ya, kemudian disidang. Ternyata setelah disidang tidak bisa membuktikan bahwa Yusuf memperkosa. Karena keterangan Yusuf ini masuk akal. Kalau dia memang memperkosa, yang sobek pakaiannya tadi tentu bukan di belakang, tentu di depan. Nah, ini yang sobek kok bagian belakang, berarti keterangan Yusuf ini benar. Maka keputusan Yusuf tidak bersalah. Nah, setelah tidak bersalah seperti itu, Yusuf tetap di penjara. Jadi orang yang benar tetap di penjara itu sudah ada sejak dulu. Jutaan tahun yang lalu sudah ada. Sampai sekarang pun banyak. Orang nggak bersalah di penjara, yang salah, lea-lea itu banyak sekali. Ya. Nah, setelah sekian tahun berada dalam penjara, lalu kerajaan itu ada musibah. Musibah ini berupa apa? Paceklik. Ya, sandang pangan sulit. Mungkin hasil bumi tidak tumbuh, mungkin karena satu dan lain hal. Akhirnya kekurangan pangan. Nah, kemudian raja ini ingat bahwa dia pernah memenjarakan Yusuf. Lalu Yusuf diperintahkan untuk dikeluarkan. Kemudian setelah menghadap dan berdialog dan sebagainya, diberitahukan bahwa kondisi kerajaan seperti ini, bagaimana cara mengatasinya. Nah, Yusuf kelihatannya sanggup. Akhirnya Yusuf diangkat sebagai pejabat tinggi, kalau sekarang mungkin ya Perdana Menteri gitu. Nah, saat itulah diatur oleh Nabi Yusuf ini, kalau zaman kita sekarang ya antri sembako itu. Gratis kira-kira gitu. Nah, itu semua penduduk antri. Pas giliran keluarganya Yusuf sendiri, bapak dan ibunya dan 11 saudaranya tadi. Tentu prosesnya melalui Nabi Yusuf dulu. Dan itu memberi hormat dan sujud. Nah, inilah takwil daripada 11 matahari, bulan dan 11 bintang sujud kepada Nabi Yusuf. Jangan lihat prosesnya. Untuk mewujudkan itu, prosesnya Yusuf harus dibenci dulu, harus dibunuh dulu, harus dimasukkan ke dalam sumur, dijual, kemudian difitnah, memperkosa, kemudian harus masuk penjara. Baru wujud settingan Allah tadi, 11 matahari, bulan dan 11 bintang sujud kepadanya. Itu artinya apa? Segala kejadian, baik itu buruk ataupun baik, semua sudah tersetting. Cuma kalau kita mendapatkan settingan-settingan yang tidak baik, itu kuncinya, jalan keluarnya adalah menggunakan sedekah. Karena takdir dengan qada itu beda. Kalau qada itu settingan yang belum terjadi,
Tapi kalau takdir itu sudah terjadi. Nah, itu bisa dirubah. Rubahnya dengan amal. Amalnya apa? Amal sedekah. Karena Rasulullah pernah mengatakan as-sadaqatu tamnauna sab'una minal bala. Sedekah itu bisa menahan 70 bala. Jadi kalau kita akan dapatkan settingan yang seperti itu, kemudian kita sedekah, maka tertahan bala yang akan menimpa diri kita itu 70 macam. Nah, ini kehebatan. Jadi kembali lagi pada persoalan bahwa untuk bisa kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala itu dalam rangka untuk mengantisipasi agar penyakit-penyakit nifak itu tidak ada. Karena penyakit nifak itu kan sebuah iri gitu. Jadi sesuatu nikmat yang diberikan kepada Allah lebih banyak, itu belum tentu baik untuk diri kita. Maka segala sesuatu yang kita terima itu terbaik. Itu kuncinya di situ saja. Berarti kita harus husnudzon billah, berprasangka kepada Allah bahwa apa yang menimpa kita adalah yang terbaik. Saya kira itu yang bisa disampaikan dalam rangka untuk mengantisipasi penyakit-penyakit yang bisa merusak keimanan kita. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.